Assalamualaikum semuanya. Hari ini aku mau bahas tentang visa. Kayak yang kemarin aku udah janjiin, aku bakal bahas tentang visa. Tapi ini cara pembuatan visa melalui jasa pengacara atau agen imigrasi ya. Jadi bukan kalian yang datang langsung terus ngajuin visa gitu. Bukan, ini dibantu sama agen imigrasi atau pengacara. Oke. So, aku kan udah kasih tahu kalau aku nggak ngurus visa sendiri tapi dibantu sama orang, dan ini sesuai sama pengalaman yang udah aku lalui aja. Jadi aku mau sharing, aku mau berbagi caranya kayak gimana, sama atau enggak, ribet atau enggak. So ya, let's do it. Jadi langsung aja ya, ini aku udah catet semuanya. Mudah-mudahan sih ini komplit karena aku lupa-lupa ingat karena udah lumayan lama, setahun yang lalu. Jadi ya mohon maaf ya. Ini aku dapetin catatannya dari email. Jadi aku bongkar-bongkar, baca-baca email lama waktu masih buat visitor visa ini. Jadi ya ini yang aku dapetin. Mudah-mudahan ini komplit, nggak kekurangan satu apapun ya. Tapi yang nggak tahu. Lihat aja nanti. So ya, jadi langsung aja aku bahas apa yang mereka butuhkan, kayak apa aja yang harus kita kasih ke mereka untuk pembuatan visa. Dan by the way, ini visanya untuk visa kunjungan ya, karena setahu aku waktu itu aku mau apply visa kerja, cuman itu nggak bisa. Jadi kalian pastiin dulu kalian itu masuk ke kategori yang mana. Jadi di situ tuh ada persyaratannya. Setiap visa itu beda-beda, visa kunjungan, visa liburan, visa kerja, terus residen, permanent residen, itu di situ ada syarat-syaratnya banyak di situ. Kalian bisa baca. Jadi kalian lihat kalian masuk nggak nih ke kualifikasi dari visa yang bakal kalian apply itu ya, yang bakal kalian ajuin. Oke. Nah, waktu itu aku mau ngajuin visa kerja, cuman di situ persyaratannya minimal harus tinggal selama 3 bulan berturut-turut sama pasangan kalian, nggak boleh pisah rumah sama sekali, benar-benar tinggal satu rumah sama pasangan kalian gitu. Nah, karena waktu itu kan kita habis nikah, jadi kan cuman tinggal sebulan doang waktu itu di Tangerang, jadi nggak masuk kualifikasi. Jadi aku apply visanya yang visitor visa, jadi kunjungan, visa kunjungan. Jadi aku yang mengunjungi suami di negaranya gitu. Jadi untuk pembuatan visa kunjungan ini, waktu itu mereka minta ini ya, ini yang aku catat. Yang pertama itu paspor. Jadi paspor aku itu pastiin ya masa berlaku paspor kalian masih jauh gitu, masih lama. Terus yang kedua itu mereka minta akta lahir aku, terus kartu keluarga, and then yang keempat itu SKCK. Nah, SKCK ini bukan SKCK biasa yang kayak kalian bikin SKCK buat ngelamar kerja, bukan, karena ini SKCK-nya untuk criminal record. Jadi catatan kriminal kalian selama di negara kalian itu baik atau enggak. Jadi kalian harus minta SKCK, dan itu mintanya langsung ke Polda. Jadi karena aku tinggal di Tangerang, jadi aku datangnya ke Polda Banten di Serang. Bayangin rumah aku di Pasar Kemis datang ke Serang, jauh ya. Tuh bela-belain tuh bikin SKCK, dan bikinnya gampang banget. Kalian tinggal datang aja, bawa syarat-syarat yang mereka butuhin apa, yang komplit, bawa aslinya juga, and then cuman nunggu sekitar 30 menit itu langsung jadi. Dan di SKCK-nya itu nanti tulisannya bukan lamar kerja ya. Jadi di SKCK-nya nanti tulisannya itu untuk mengunjungi negara tersebut gitu. Jadi untuk keperluan visa kayak gitu loh. Nanti di situ ada tulisannya kunjungan New Zealand kayak gitu, Selandia Baru. Terus yang kelima itu ijazah aku sih, kayak ijazah gitu, kayak
pendidikan kalian itu sama di Indonesia itu kalian sampai tamatan apa kayak gitu, itu ijazah. Terus yang keenam itu dokumentasi kalian selama kalian itu kenal sama pasangan kalian. Jadi benar-benar itu tuh harus kalian simpen, kayak chat-chatannya kalian sama mereka, sama pasangan kalian ya. Terus pokoknya dokumentasi selama kenal sampai kalian itu menikah. Jadi itu foto-foto semuanya disimpan, ada video, terus ada SMS, terus panggilan video call atau voicemail kayak gitu-gitu. Itu harus disimpan semua. Dan jangan lupa kalau misalkan pasangan kalian mengunjungi kalian, foto-foto yang banyak. Kan itu buat dokumentasi, itu penting. Jadi itu untuk membuktikan kalau kalian itu benar-benar pasangan yang real gitu. Jadi bukan pasangan bohong-bohongan kayak cuman buat dapetin residen di sini gitu kan ada yang kayak cuman kawin kontrak kayak gitu kan. Nah itu untuk memastikan kalau kalian itu benar-benar pasangan yang real, yang dari hati, falling in love ya, mau bikin keluarga sendiri gitu kan, mau berumah tangga sama pasangan kalian sampai akhir hayat seperti itu. Itu semuanya harus kalian dokumentasiin. Dan juga kalau misalkan pasangan kalian ada kirim-kirim uang, kirim-kirim barang, nah itu kalau bisa disimpan semuanya, apa sih, fakturnya gitu kali ya, fakturnya kayak gitulah pokoknya, yang ada bukti-bukti pengiriman barang atau pengiriman uang dan lain-lain, itu kalian simpan semuanya, jangan sampai hilang ya. Itu kayak cuman buat formalitas aja sih, kayak cuman buat bukti aja itu sebenarnya. Nah itu disimpan semuanya. Bahkan bahkan kayak biaya pernikahan kalian itu habisnya berapa sekian-sekian kan, ada kuintasi kuintasi whatever guys, pokoknya itu ada kwitansinya, itu disimpan. Oke. Itu mulai dari baju kawinan kek, gedung kek, biaya apa kek, itu pokoknya semuanya disimpan kayak gitu ya. Mulai dari bahkan hotel, nginep di mana, apartemen sewa di mana, itu semuanya disimpan bukti-buktinya. And then next mana lagi, oh iya, rekening koran bank. Itu kalian harus datang ke bank, minta dicetak bukti rekening koran kalian 3 bulan sebelumnya. Jadi kayak selama 3 bulan sebelumnya gitu. Itu untuk ngebuktiin kalau ada transaksi pengiriman uang antara kalian sama pasangan kalian. Jadi kalau misalkan pasangan kalian kirim uang, masukin ke rekening kalian gitu kan, nominalnya berapa, itu dicetak juga. Dan itu juga sebenarnya untuk bukti kalau kalian itu baik secara finansial. Jadi keuangan kalian itu stabil, setiap bulannya kalian punya pemasukan kayak gitu. Entah itu pemasukan dari tempat kerja kalian atau dari pasangan kalian, yang penting rutin gitu, setiap bulan tuh ada pemasukannya kayak gitu. Dan minimal itu biasanya kayak, aku sih nggak tahu ya minimal berapa, cuman waktu itu kayak seenggaknya gitu minimal sebulan itu ada 3 juta gitu kan di dalam ATM kalian itu kayak gitu. Terus yang ke-8 itu ada support letter. Jadi itu tuh kayak surat dukungan dari keluarga kalian. Jadi itu nanti keluarga kalian itu ibu atau ayah atau paman atau teman, siapa aja yang kenal sama kalian, yang kenal sama pasangan kalian, itu nanti mereka bersaksi nulis surat kalau misalkan kalian itu benar-benar pasangan yang real gitu. Jadi mereka nanti contohnya kayak gini, kayak misalkan saya orang tua dari si anak perempuan yang bernama ini, dia anak saya, dia anak yang baik, bla 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 segala macam. And then saya tahu dia berpacaran dengan laki-laki yang bernama ini, berkewarganegaraan ini, dari tanggal sekian,
dan bertemu tanggal sekian, bertemu keluarga tanggal sekian, pokoknya sedetail mungkin itu diceritain pengalaman keluarga kalian terhadap hubungan kalian sama pasangan kalian gitu. Jadi diceritain semuanya, dan jangan lupa bilang di situ kalau kalian ini memang berpacaran karena dari hati gitu, karena kalian jatuh cinta, sama-sama jatuh cinta gitu, dan ingin berkeluarga kayak gitu. Dan support letternya juga kalian nanti bikin sendiri, jadi kalian sama pasangan kalian itu bikin versinya kalian sendiri gitu. Jadi kalian tulis kayak itu kayak surat cinta gitu ya. kayak surat pernyataan cinta gitu, nyeritain kayak diary gitu ya jadinya gitu. Nggak usah banyak-banyak, cuman 1 lembar aja, nggak usah berlembar-lembar. Jadi cuma nyeritain aja kalian tuh kenal sama pasangan kalian dari mana, terus hubungan kalian tuh hubungan yang seperti apa, dia orangnya yang seperti apa gitu, kalian bahagia berhubungan sama dia, terus kalian berencana untuk menikah, bla 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 segala macem, dan memutuskan untuk berencana tinggal di negara si suami dan bakal ngurus segala macem, bla bla bla, kayak gitu gitulah pokoknya guys. Jadi nyeritain diri kalian sendiri, dan pasangan kalian pun juga nyeritain tentang diri kalian gitu. Dan biasanya sih support letter ini kemarin aku cuman diminta minimal 5, maksimal 5. Jadi kayak minimal 3 lah gitu, dari orang tua suami, terus dari orang tua kalian, terus dari tante, om, atau ya gitu, siapa aja yang kenal sama kalian dan pasangan kalian lebih baik gitu kan. Terus next, nomor 9 itu isi form, namanya itu INZ, jadi imigrasi, New Zealand imigrasi, nomor 1025. Itu nanti diisi sama pasangan kalian. Itu tuh kayak sponsor gitu ya. Jadi pasangan kalian itu sponsorin kalian untuk masuk ke New Zealand gitu. Jadi pasangan kalian lah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kalian selama kalian tinggal di New Zealand gitu. Mulai dari makan, mulai dari transport, mulai dari tempat tinggal, itu semua ditanggung sama pasangan kalian. Nah, untuk yang INZ 1025 ini dia kan karena visa kunjungan ya, jadi kayak visa sementara kayak gitu doang. Jadi masa berlakunya cuman 9 bulan maksimal 9 bulan. Kalian bisa dapat yang 3 bulan, bisa dapat yang 6 bulan, atau maksimal 9 bulan. Dan alhamdulillah aku waktu itu dapat yang maksimal 9 bulan guys. Dan untuk kalian orang Indonesianya itu ngisi form imigrasi nomor 1224. Nah, itu untuk visitor visa. Jadi kalian di situ isi data diri, apa yang mereka tanyain, terus kalian tanda tangan, dan itu sebagai tanda kayak visa deklarasi gitu loh, yang menyatakan kalau iya benar kalian yang apply visanya, tujuannya untuk bertemu dengan suami, terus ada keinginan enggak ada keinginan, maksudnya ya keinginan untuk apply visa ini ya untuk bertemu sama suami kayak gitu. Jadi tanda tangan di situ. Di situ juga ada persetujuan apa gitu kan, banyak di situ. Kalian tinggal cari aja deh di websitenya New Zealand imigrasi gitu. Nanti aku taruh di description box. Oke, alamat websitenya mereka. Nah, terus nomor 10 ini ada kuesioner. Jadi kuesioner itu pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi di situ tuh ada pertanyaan kayak kalian sudah pernah apply visa belum sebelumnya untuk visa New Zealand. Terus kalian punya warga negaraan lain apa enggak selain warga negara yang sekarang kalian pegang. Terus kayak ini lagi apa, kalian itu apply untuk visa apa, terus kalian sekarang ini usia di atas 18 tahun atau di bawah 18 tahun. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan formal kayak gitulah yang ditanyain. Nanti kalian jawab di situ pakai kertas HVS gitu ya, kalian tulis tangan sendiri kayak gitu.
Terus nomor 11, nah ini kayaknya terakhir sih, nomor 11 itu kalian melakukan X-ray. Jadi X-ray-nya itu bukan medical check up full body, tapi cuman X-ray bagian dada aja. Jadi untuk memastikan kalau kalian itu sehat, tidak punya penyakit yang serius, karena kalian tidak di cover guys oleh pemerintah sini untuk berobat kalau kalian sakit di sini ya. Jadi X-ray itu bayar sendiri iyalah bayar sendiri. Dan setahu aku mereka punya rekanan rumah sakit ada 2 di Jakarta, tapi aku nggak tahu yang satunya di mana. Cuma yang waktu itu aku pergi, aku tuh ke rumah sakit Bintaro. Nah itu rekomendasi rumah sakit dari mereka yang bekerja sama-sama mereka guys. Dan aku bayar berapa waktu itu ya, pokoknya sekitar 400.000 lebih gitu deh, tapi nggak nyampe 500.000, pokoknya 400 sekian gitu kan. Dan dapat gratis voucher makan mie amin sama teh manis. Iya, so ya gitulah. Bayangin aku dari Jakarta ke Bintaro, jauh banget, sampai naik busway ya, perjuangan guys. Oke. Terus kalau misalkan visa kalian itu udah di ini ya, udah diproses sama si agen imigrasi atau sama pengacara kalian itu, kalian nanti tinggal pergi ke VFS Global Jakarta Kuningan. Itu tujuannya untuk verifikasi paspor. Jadi cuman tunjukin paspor kalian ke mereka, karena mereka bakal bakal fotokopi gitu, kayak fotokopi gitu paspor kalian, terus nanti dikirim ke New Zealand gitu. Jadi datang ke sana kalian bayar, sebenarnya bayarnya 194.000, cuman ada biaya admin dan lain-lain, itu jadi 200.500. Itu waktu aku kemarin bayar ke sana, cuman nggak tahu nanti beda lagi atau enggak bayarnya segitu ya. Jadi pastiin dulu biayanya berapa. Biasanya dikasih tahu sama orang yang bantu kalian itu buat ngurusin visa. Dan kalau ditanya biayanya berapa untuk pakai agen imigrasi atau pengacara, biayanya tergantung macam-macam. Jadi beda-beda tempat, beda-beda harga. Dan aku ngurusnya pakai pengacara yang ada di New Zealand, jadi bukan yang ada di Tangerang atau yang ada di Indonesia, enggak. Jadi pakai pengacara yang ada di sini guys. Jadi bayarnya pun mata uangnya ya dolar gitu. Dan untuk biaya itu sekitar $2.000 sampai $2.500. Itu belum termaksud GST. Jadi GST itu mungkin kayak pajaknya kali ya, I don't know. Pokoknya itu belum termaksud GST. GST-nya itu aku lupa berapa persen, sorry. Jadi mungkin nanti aku kasih di description box aja ya, itu GST berapa persennya. Dan itu belum termasuk GST, oke? Jadi bisa lebih dari itu, kayak gitu. Dan itu untuk biaya bayar pengacaranya aja, jadi bukan visanya. Kalau visanya nanti beda sendiri, tapi digabung nanti pembayarannya. Dan untuk visitor visa aku bayar berapa ya waktu itu, nggak nyampe $200 sih kayaknya untuk visa kunjungan. Jadi beda-beda visa itu beda harganya gitu ya. Jadi ya gitu aja. Dan keuntungannya adalah kalian tidak perlu bolak-balik ke kantor imigrasi, karena ya kayak yang tadi aku bilang, kayak beneran cuman kirim-kirim email aja, kirim dokumen yang kalian perluin, kalian scan, print, scan, kayak gitu doang, kirim ke mereka, ke pengacara kalian, and then done gitu. Cuman perginya kalau buat verifikasi paspor aja cuma sekali doang ya kan, jadi nggak capek bolak-balik ke sana kemari kayak gitu. Dan lumayan cepet gitu kan, walaupun nggak 100% bakal di approve, tapi seenggaknya ya ada harapan lah ya.
seenggaknya bisa dibantu gitu kan. Ibaratnya ya udah kita coba aja gitu, bismillah aja gitu kan, karena mereka juga nggak menjanjikan guys, jadi pakai jasa pengacara pun juga tidak menjanjikan kalau bakal di approve visanya. Tapi ya kalau menurut aku kayak cuman visa kunjungan doang mah ya pasti di approve lah gitu kan, namanya udah nikah gitu kan, masa iya nggak bisa tinggal bareng sama suami ya kan gitu. Dan waktu itu aku cepet banget di prosesnya. Aku pengumpulan dokumen itu aku mulai dari bulan Desember sampai Januari. Jadi selama waktu itu kirim dokumen ini, kirim dokumen itu, nanti dilihat lagi sama mereka yang kurang apa, oh ini kurang nih kayak gitu, ntar kita kirim lagi kayak gitu-gitu. Itu prosesnya sampai sebulanan lebih ya untuk komplit dokumen semuanya. Dan visanya diproses waktu itu tanggal 13 Februari 2020. Visa aku mulai diproses dan di approve-nya tanggal 28 Februari. Jadi aku cuman 15 hari proses visanya langsung di approve. Mantap. Jadi padahal mereka bilangnya ini tuh visanya nunggu sampai 30 hari paling lama, dan bisa lebih lama lagi tergantung dari imigrasinya. Dan alhamdulillahnya aku cuma nunggu 15 hari terus tiba-tiba langsung dapat email kalau visanya di approve. Dan langsung seminggu kemudian Mister datang jemput aku, terus aku langsung berangkat ke New Zealand. Dan untungnya lagi 3 hari setelah aku sampai di New Zealand itu mereka lockdown. Tapi lockdown untuk daerah-daerahnya aja, jadi bandara waktu itu belum sempat ditutup. Dan seminggu setelah aku sampai di sini, tinggal di sini, itu bener-bener lockdown, full lockdown. Bandara ditutup, nggak bisa ada yang masuk lagi, turis-turis gitu. Coba bayangin kayak visa aku belum di-approve, terus udah keburu lockdown, bandara ditutup. Mungkin aku sama Mister sampai sekarang masih LDRan kali ya, karena sampai sekarang bandara masih ditutup guys gitu. Tapi aku nggak tahu kalau untuk pasangan suami istri kalian bisa masuk New Zealand atau enggak. Dan kalaupun bisa masuk, kalian harus bayar karantina sendiri, pakai uang kalian sendiri. Dan setahu aku karantina di sini bayarnya $3.400 per orang, itu untuk karantina di hotel selama 14 hari. Oh my god, kayak mahal banget. Belum lagi nanti buat kayak tes COVID dan lain-lain kayak gitu. Bayangkan berapa biaya yang harus keluar ya. Jadi ya alhamdulillah banget semuanya berjalan lancar gitu. Dan untuk info visa kerja ya itu gampang banget guys, nanti aku ceritain ya, apa mau ceritain sekarang aja ya. Yaudah deh, jadi pas aku udah nyampe nih di New Zealand kan aku visitor visa dapat yang 9 bulan. Nah untuk apply work visa kerja itu minimal harus tinggal sama pasangan minimal 3 bulan. Jadi waktu itu aku nyampe bulan Maret, April, Mei, Juni kalau nggak salah ya. Aku nunggu sampai 6 bulan aku tinggal di sini. Jadi visa aku sisa 3 bulan lagi expired, baru aku apply untuk work visa. Dan itu juga prosesnya cepet banget, cuman 2 minggu 2 minggu langsung di approve sama mereka. 14 hari guys, 14 hari proses visa langsung diterima. Aku dapat visa kerja tapi cuma dapat yang 1 tahun. Dan visa kerja aku habis bulan Oktober tahun ini 2021. Dan nanti aku mau apply visa untuk visa residen. Sebenarnya udah apply sih, jadi tinggal nunggu bulan depan aja, karena bulan depan itu tepat aku tinggal di New Zealand selama 1 tahun 12 bulan. Jadi untuk apply
resident visa itu harus tinggal minimal 12 bulan berturut-turut sama pasangan kalian gitu. Jadi kalian gak bisa terpisah sama pasangan kalian, gak boleh pulang tuh selama 12 bulan. Jadi harus tinggal benar-benar selama 12 bulan sama pasangan kalian di New Zealand kayak gitu. Dan bulan depan diproses, mudah-mudahan aja prosesnya juga cepet, karena katanya kalau misalkan resident visa ini mungkin sedikit lebih lama, karena ya tahulah ya namanya resident gitu kan, jadi lebih lama prosesnya, dan nanti juga lebih apa ya, lebih susah mungkin prosesnya, I don't know. Lebih ketat kali ya, lebih ketat gitu dilihatnya gitu sama mereka gitu, bener-bener dilihat gitu, bener-bener diawasi sama mereka ya, kalian ini pasangan cinta dari hati atau bukan. Kayak gitu. Jadi ya udah gitu aja, tinggal tunggu visa resident. Kalau misalkan di approve, alhamdulillah, mudah-mudahan dapet yang jangan dapet yang 2 tahun, aku maunya dapetnya yang 5 tahun ya, mudah-mudahan ya. Karena guys, kalau dapet yang 2 tahun, oh my god, kayak aku ngebayanginnya 2 tahun itu sebentar loh, jadi tiba-tiba langsung udah mau expired lagi visanya, ntar apply visa lagi, bayar lagi, jadi langsung kayak lemes kalau ngebayangin apply visa tuh, kayak langsung duit dari mana ya beb, kayak gitu kan, pikir-pikir, puter otak kayak gitu ya, gitulah ya, harus siap secara finansial. Oh ya, gitu aja. Oh my god, aku ngoceh udah 24 menit. Oke, segitu aja cerita dari aku, pengalaman aku. Dan seperti biasa, kalau misalkan kurang jelas, ada yang mau ditanyain, langsung tanya aja, gak usah malu-malu. Aku juga orangnya pemalu sih, tapi ya gak apa-apa, enak udah diajak ngobrol. Ya udah gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Aku nggak tahu video selanjutnya bakal bikin apa, karena aku orangnya males bikin video kalau pengen aja. Oke, yaudah, bye guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.